Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tentang jurnal. Jurnal itu merupakan lanjutan dari bukti transaksi. Jadi bukti transaksi itu kemudian dicatat dalam jurnal. Sebelum kita membahas apa itu jurnal, bukti transaksi itu dianalisis. Jadi analisis transaksi terhadap akun, atau kita menggunakan atau membuat mekanisme debit dan kredit dari setiap transaksi. Bukti transaksi itu dianalisis untuk mengetahui akun yang didebit dan akun yang dikredit. Debit itu di sebelah kiri, kalau kredit di sebelah kanan. Sehingga di sini setiap transaksi itu pasti mengakibatkan ada yang didebit, ada yang dikredit. Analisis transaksi terhadap perubahan akun itu terdapat dalam kolom di bawah ini. Jadi nanti kalian harus hafal analisis transaksi ini, di mana akun itu meliputi kemarin akun harta, akun utang, modal, prive, pendapatan, dan beban. Kalau harta itu bertambah itu di debit, berkurang kredit, saldo normalnya debit. Utang ketika bertambah kredit, kemudian berkurang debit, kemudian saldo normalnya kredit. Modal itu ketika bertambah kredit, ketika berkurang debit, saldo normalnya kredit. Prive itu ketika bertambah debit, berkurang kredit, dan saldo normalnya debit. Kemudian pendapatan itu jika bertambah kredit, berkurang debit, dan saldo normalnya kredit. Untuk yang beban itu ketika bertambah debit, berkurang kredit, dan saldo normalnya adalah debit. Kalian pasti bertanya, kenapa kok pendapatan kok dikredit, kok bukan di debit? Karena pendapatan itu adalah menambah modal. Sehingga kalau menambah modal di mana ketika bertambah kredit, sehingga pendapatan juga mengikuti kredit. Demikian juga dengan beban. Kenapa beban bertambah kok kita membayar beban kok debit kok bukan kredit? Nah, beban atau biaya itu adalah pengurang modal, sehingga ketika modal berkurang adalah di debit. Dengan pertolongan akun yang bentuk T itu seperti T yang sederhana, itu cara mendebit dan mengkredit adalah sebagai berikut. Tadi saya katakan bahwa ketika debit itu di sebelah kiri, ketika kredit di sebelah kanan. Sehingga ketika harta bertambah itu diletakkan di debit, berkurang di kredit. Kemudian utang ketika bertambah di kredit, berkurang di debit. Modal atau ekuitas ketika bertambah di kredit, berkurang di debit. Pendapatan ketika bertambah di kredit, berkurang di debit. Dan yang terakhir beban ketika bertambah di debit, berkurang di kredit. Sekarang setelah kita melakukan analisis transaksi, berikutnya adalah kita masukkan ke dalam jurnal. Apa itu jurnal? Jurnal itu tempat mencatat tentang pendebitan dan pengkreditan secara kronologis dari transaksi keuangan beserta penjelasan yang diperlukan. Tekanannya di sini bahwa transaksi keuangan itu mencatatnya secara urut, tidak boleh dibolak-balik dari awal sampai akhir. Dan di sini dalam jurnal itu diberi penjelasan yang diperlukan. Jurnal itu merupakan catatan yang pertama dalam siklus akuntansi, sehingga disebut
Book of Original Entry. Jadi buku yang pertama, artinya buku catatan yang pertama dalam siklus. Fungsi jurnal. Fungsi jurnal itu ada 5. Yang pertama yaitu fungsi mencatat. Artinya mencatat itu ya digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi. Yang kedua adalah fungsi historis. Fungsi historis itu mencatat transaksi secara berurutan atau secara kronologis. Tadi saya katakan tidak boleh dibolak-balik. Yang ketiga fungsi analisis. Bahwa jurnal itu merupakan hasil analisis dari transaksi mana yang didebit dan mana yang dikredit. Yang keempat adalah fungsi instruktif. Jadi jurnal itu memberikan instruksi untuk melakukan pencatatan berikutnya ke buku besar. Ini nanti namanya posting. Kemudian fungsi informatif. Fungsi informatif itu bahwa jurnal itu dapat memberikan keterangan secara jelas. Tadi bahwa dalam jurnal itu diberi keterangan. Bentuk jurnal. Bentuk jurnal itu secara umum ada 2, ada jurnal umum dan jurnal khusus. Kalau jurnal khusus itu untuk mencatat transaksi yang terjadinya berulang-ulang sehingga perlu kolom khusus. Ini biasanya terjadi pada perusahaan dagang. Jadi menjual sehingga perlu jurnal penjualan. Kemudian melakukan pembelian dan seterusnya sehingga perlu jurnal pembelian. Nah, yang kedua adalah jurnal umum. Jurnal umum itu untuk mencatat semua jenis transaksi kecuali yang sudah tercatat dalam jurnal khusus. Jadi kalau dalam perusahaan dagang itu ada jurnal khusus dan jurnal umum. Tapi untuk perusahaan jasa yang sifatnya hanya perusahaan kecil, maka tidak ada jurnal khusus. Biasanya yang ada hanya jurnal umum. Bentuk jurnal umum itu terdiri dari judulnya jurnal umum. Judulnya ini sebenarnya ada tidak hanya seperti ini, tapi ada nama perusahaan, kemudian jurnal umum, baru periodenya, kemudian halaman. Nah, kolomnya meliputi tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Tanggal ini diisi apa? Nah, halaman ini diisi halaman 1, 2, dan seterusnya. Ini digunakan untuk acuan mengisi referensi dalam buku besar. Kemudian tanggal diisi tanggal terjadinya transaksi. Keterangan ini diisi akun yang didebit dan akun yang dikredit, nama akunnya. Referensi ini tidak diisi. Referensi ini akan diisi setelah melakukan posting atau pemindahan ke buku besar. Kemudian debit di sini adalah diisi jumlah yang didebit dan kredit diisi jumlah yang dikredit. Sekarang saya berikan contoh pencatatan transaksi dalam jurnal umum. Di bawah ini ada beberapa transaksi yang terjadi pada perusahaan jasa salon Ririn bulan Januari 2019 sebagai berikut. Januari tanggal 1 disetor ke dalam perusahaan uang tunai sebesar 10 juta dan peralatan salon senilai 5 juta sebagai setoran modal. Dari transaksi ini kemudian dianalisis. Harta berupa kas bertambah sebesar 10 juta, harta berupa peralatan bertambah sebesar 5 juta, debit, dan modal bertambah sebesar 15 juta. Yaitu 15 juta itu adalah penambahan dari 10 juta ditambah 5 juta. Sehingga kalau dimasukkan dalam dalam jurnal sebagai berikut. Ini yang saya sampaikan tadi bahwa judul itu tidak hanya jurnal umum tapi nama perusahaan salon Ririn, baru jurnal umum, periodenya,
kemudian halaman. Ini saya kasih halaman 1. Nah, di sini tanggalnya, tanggal diisi tahun dulu. Jadi bukan langsung bulan, tahun dulu, kemudian bulannya, baru tanggal. Di sini dalam penulisan akun dalam jurnal itu yang debit ditulis terlebih dahulu. Tadi yang debit itu adalah kas sebesar 10 juta, kemudian peralatan 5 juta, kemudian yang kredit adalah modal Ririn, yaitu sebesar 15 juta. Untuk penulisannya yang kredit itu agak ke kanan, biar membedakan antara akun yang didebit dan akun yang dikredit. Di bawahnya modal Ririn itu ada keterangan singkat dari transaksi yang terjadi. Karena transaksi tanggal 1 ini adalah setoran modal, maka diberi keterangan setoran modal. Transaksi berikutnya, Januari 3, dibayar sewa ruangan salon untuk 2 tahun ke depan sebesar 2.400.000. Transaksi tersebut dianalisis harta berupa sewa dibayar di muka bertambah sebesar 2.400.000 debit dan harta berupa kas berkurang sebesar 2.400.000. Nah, pencatatannya dalam jurnal adalah sebagai berikut, yaitu tanggalnya di sini tanggal 3, yang didebit adalah sewa dibayar di muka sebesar 2.400.000 dan yang kredit adalah kas sebesar 2.400.000. Keterangan di bawahnya yaitu dibayar di muka sewa ruang, karena ini bayarnya untuk 2 tahun ke depan. Berikut Januari tanggal 5, dibeli peralatan salon sebesar 2 juta, dibayar 500.000, selebihnya dibayar kemudian. Dalam transaksi ini kita membeli peralatan sebesar 2 juta, tapi masih kita bayarnya 500.000, berarti akan timbul apa? Utang. Jadi analisisnya di sini harta berupa peralatan salon itu bertambah 2 juta, harta berupa kas yang kita bayar tunai itu berkurang 500.000 kredit, dan utang bertambah sebesar 1.500.000 kredit. Pencatatannya dalam jurnal adalah sebagai berikut. Tanggalnya tanggal 5, kemudian keterangannya peralatan salon debit 2 juta, kasnya kredit 500.000 dan utang usaha kredit 1.500.000. Keterangannya diisi beli peralatan tunai dan kredit. Berikut Januari 7, dibeli perlengkapan salon secara tunai. Kalau secara tunai kita mengeluarkan uang, berarti analisisnya harta berupa perlengkapan salon bertambah sebesar 1 juta dan harta berupa kas berkurang 1 juta. Sehingga kalau dicatat dalam jurnal adalah tanggalnya tanggal 7, keterangannya adalah perlengkapan salon debit 1 juta, kas kredit 1 juta. Ini keterangannya dibeli perlengkapan salon tunai. Januari tanggal 8, diterima pendapatan jasa salon dari Rias Temanten sebesar 2 juta. Karena kita sebagai perusahaan jasa, maka pendapatannya adalah dari jasa salon. Di sini adalah hasil dari Rias Temanten, yaitu sebesar 2 juta. Transaksi tersebut dianalisis harta berupa kas, karena kita menerima uang secara tunai maka kasnya bertambah sebesar 2 juta. Di satu sisi pendapatan jasa akan bertambah 2 juta. Jadi pendapatan jasa itu diakui ketika kita sudah selesai melakukan pekerjaan. Nah, transaksi tersebut dicatat dalam jurnal adalah sebagai berikut. Tanggalnya tanggal 8, di sini keterangannya diisi yang debit adalah kas 2 juta dan yang kredit adalah pendapatan salon
2 juta. Keterangannya diterima pendapatan salon. Jadi kalau ada kata-kata diterima berarti kita sudah menerima uang. Januari tanggal 10. Dibayar beban listrik dan air sebesar 200.000 dan beban telepon sebesar 200.000. Dari transaksi itu salon Ririn itu mengeluarkan uang untuk membayar listrik dan air dan juga untuk mengeluarkan uang untuk membayar telepon. Sehingga analisisnya yaitu beban listrik dan air bertambah 200.000 dan beban telepon bertambah 200.000. Nah, harta berupa kas itu berkurang sebesar 400.000. Nah, pencatatannya dalam jurnal adalah sebagai berikut. Yaitu tanggalnya tanggal 10, keterangannya diisi yang debit beban listrik dan air debit 200.000, beban telepon debit 200.000 dan kas kredit sebesar 400.000. Nah, di sini keterangannya adalah dibayar beban listrik dan air serta beban telepon. Januari 12 diperhitungkan atas pekerjaan yang telah selesai, yaitu salon ini melakukan toning dan krimbat sehingga di sini mendapatkan 600.000. Tapi dari transaksi ini ada kata-kata diperhitungkan. Kalau masih diperhitungkan berarti belum menerima uang. Sehingga dari transaksi ini akan menimbulkan yang namanya piutang. Jadi analisisnya harta berupa piutang dagang bertambah sebesar 600.000 dan pendapatan jasa bertambah sebesar 600.000. Dicatat dalam jurnal sebagai berikut. Tanggalnya tanggal 12, keterangannya diisi piutang dagang debit 600.000 dan pendapatan salon sebesar 600.000. Keterangannya diperhitungkan pekerjaan salon yang telah selesai. Jadi masih ada kata-kata diperhitungkan, ini uangnya belum diterima. Berikutnya tanggal 15, dibayar utang atas pembelian peralatan beberapa hari yang lalu. Maaf ya, ini bukan atan tapi atas. Dibayar utang atas pembelian peralatan beberapa hari yang lalu yaitu 1.500.000. Transaksi tersebut dianalisis yaitu karena kita bayar utang, maka utang usaha berkurang sebesar 1.500.000 debit dan harta berupa kas berkurang sebesar 1.500.000. Pencatatannya dalam jurnal yaitu tanggalnya tanggal 15, keterangannya adalah yang didebet utang usaha 1.500.000 dan kas kredit sebesar 1.500.000. Keterangannya yaitu dibayar utang atas pembelian peralatan. Januari tanggal 18, pemilik mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 200.000. Jadi di sini pemilik itu ketika mengambil uang perusahaan digunakan untuk keperluan pribadi itu namanya prive. Jadi ketika pemilik mengambil uang perusahaan ini juga perusahaan mencatatnya. Sehingga dari transaksi itu dianalisis privenya bertambah sebesar 200.000 dan harta berupa kas berkurang 200.000. Sehingga dicatat dalam jurnal adalah tanggalnya tanggal 18, keterangannya adalah prive debit 200.000 dan kas kredit 200.000. Keterangannya adalah diambil uang untuk pribadi pemilik. Januari 20, diterima pendapatan jasa salon sebesar 3 juta, baru diterima 2 juta, sisanya kemudian. Transaksi ini artinya bahwa salon telah memberikan jasa 3 juta, biayanya 3 juta, cuman uangnya yang baru diterima adalah 2 juta, sehingga sisanya belum diterima. Sehingga analisis dari transaksi tersebut, harta berupa kas bertambah 2 juta karena menerima uangnya hanya 2 juta debit. Harta berupa piutang ini untuk yang belum diterima yaitu bertambah sebesar 1 juta debit
dan pendapatan jasa bertambah sebesar 3 juta. Dicatat dalam jurnal sebagai berikut. Tanggalnya 20, keterangannya kasnya 2 juta debit, piutang usahanya debit 1 juta, dan pendapatan jasanya kredit 3 juta. Keterangannya diterima pendapatan tunai dan kredit. Januari 25 diterima piutang dari langganan 600.000. Pada beberapa hari yang lalu kita telah melakukan jasa di mana kita belum menerima uang, masih diperhitungkan, sehingga tanggal 25 ini baru diterima uangnya, sehingga transaksi tersebut dianalisis. Harta berupa kas bertambah 600.000 dan harta berupa piutang usaha berkurang sebesar 600.000. Dicatat dalam jurnal, yaitu tanggalnya tanggal 25, keterangannya diisi kas bertambah debit 600.000, piutang usaha kredit 600.000. Keterangannya yaitu diterima piutang dari langganan. Nah, dari transaksi di atas itu bisa dirangkum dalam jurnal umum kalau ditampilkan semuanya seperti ini. Kita bisa melihat dari jurnal umum di sini bahwa dalam jurnal umum sebenarnya keterangan ini tidak usah diikutkan. Kenapa dalam contoh diberikan penulisan keterangan itu untuk belajar, artinya memberitahu transaksi apa yang terjadi tanggal 1, tanggal 3, tanggal 5 dan seterusnya, itu dari keterangan yang ada di bawah tadi. Tapi pada kenyataannya itu jarang yang ditulis keterangannya, itu sebagai pembelajaran saja. Yang umum dari pembuatan jurnal umum adalah seperti ini. Bagaimana cara membacanya jurnal? Jadi misalnya tanggal 1 tidak kas debit, jadi kas 10 juta, peralatan salon 5 juta, pada modal ririn 15 juta. Tanggal 3 sewa dibayar di muka pada kas 2.400.000. Peralatan salon pada kas dan utang usaha dan seterusnya. Demikian materi jurnal kali ini, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.